Yang kedua, penyebab penyimpangan itu adalah ta'assub. Apa itu ta'assub? Ta'assub ini adalah fanatik. Dan sana anduangnya taklid buta. Ini juga penyebab penyimpangan. Fanatik dan taklid buta. Sehingga orang ini susah untuk menerima ilmu yang memang belum pernah dia dengar selama ini. Dia hanya menerima ilmu ketika dia waktu dulu diajarkan oleh gurunya. Lalu sekarang ada yang mengajarkan beda dengan diajarkan oleh gurunya. Maka dia tidak mau menerimanya. Tapi ini Quran loh Pak. Iya Quran sih Quran. Tapi kok beda dengan diajarin guru saya ya. Ini hadis loh Pak, sahih. Ya hadis sih hadis. Tapi tidak sesuai yang diajarkan oleh guru saya. Ini namanya fanatik. Taklid buta. Dan ini merupakan karakter mentalitas jahiliyah. Orang-orang seperti inilah yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak bertauhid, ya, mereka menggelengkan kepala karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Mari kita lihat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 170. Di sini Allah tabaraka wa taala menelanjangi karakter mentalitas jahiliyah ini. Mudah-mudahan kita tidak mewarisinya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadu. Silakan Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya, ini diceritakan oleh Allah. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka yang mana? Mereka orang Arab jahiliyah yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Ittabi'u ma anzalallah. Ayolah ikuti wahyu yang telah diturunkan Allah, ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah. Karena As-Sunnah itu juga wahyu. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Gak bisa Muhammad. Kami hanya akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami. Nenek moyang kami dulu mengajarkan Tuhan itu tidak satu. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Hubal, Tuhan Manat, yang berbentuk batu-batu berhala. Sekarang kamu mengajak kami beribadah kepada Tuhan yang satu. Sudah satu, tidak kelihatan lagi. Ya, Allah kan begitu. Allah itu esa dan tidak kelihatan. Maka orang Arab jahiliyah tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena mereka fanatik, taklid buta kepada nenek moyang mereka. Nah, ketika kaum muslimin pada hari ini masih fanatik, taklid buta kepada gurunya,
maka kaum muslimin ini tidak akan bisa meniti akidah yang sahihah. Justru mereka akan tergelincir kepada akidah yang batilah. Mungkin versinya saja yang berbeda. Kalau dulu orang Arab jahiliyah masih kekeh bertahan di batu-batu berhala, sekarang sebagian kaum muslimin masih kekeh bertahan di batu-batu kuburan. Ya, kalau ndak podo wawe, ya sami mawon. Ya, ndak barasa lenggang di katiak. Bermunajat di batu-batu kuburan, ya tidak ada bedanya bermunajat di batu-batu berhala. Hanya fanatik dan taklid butala yang menyebabkan bertahannya mereka di situ. Inilah yang menyebabkan mereka tergelincir kepada akidah yang batilah, yaitu syirik, mempersekutukan Allah. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan kepada orang-orang yang fanatik, orang yang ta'assub ini di dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Silakan. Bismillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ya. Ini warning. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kaum muslimin, termasuk jamaah Yayasan Ukhuwah Islamiyah, ketika kalian mengikut saja kebanyakan orang di muka bumi, ya kebanyakan itu ya lah, kebanyakan guru-gurumu, kebanyakan ustadz-ustadzmu, kebanyakan apa saja, tanpa konfirmasi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bahasa yang lebih populer manut wae, latah, ondong ayat, ondong dada, urang tagilicia, awak tajilapa. Ini akibat fanatik, taklid buta. Apa yang terjadi? Yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tapi dia kan ustaz. Ustaz nggak jaminan. Dia kan guru kita. Guru kita tidak jaminan. Ikat kepalanya sengiriban Vespa kok nggak jaminan. Serbannya jangan dilihat itu. Makanya Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meninggalkan nasihat buat kita. Unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Perhatikanlah apa yang disampaikannya. Jangan terpesona dengan penampilannya. Kalau yang disampaikannya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insyaAllah akan bermuara kepada akidah yang sahihah. Tapi kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu kita, karena sudah kadung percaya, fanatik dan taklid buta, mereka menyimpang, tetap diikut juga. Nah ini, ya, mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah, yaitu terjerumus kepada akidah yang batilah itu tadi. Kenapa? Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, entah hiu entah hindak, ya, banda orang dan di bandaan, ya, kaba orang dan di kaban. Tidak ubahnya dengan carito kak kanci, ya, tanpa ada landasan yang valid, yang sahih dari qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim